kita bahas tentang WDM. Ini masih part 1, jadi WDM-nya belum terlalu dibahas, masih kulit-kulitnya aja. Yang pertama, apa sih WDM? WDM itu kepanjangan dari Wavelength Division Multiplexing. Wavelength itu adalah apa? Panjang Sinyal, gelombang ya, Bu? bukan. Betul, panjang gelombang. Lupa ya. Wavelength itu adalah panjang gelombang. Jadi multiplexing tadi kan Pak Febri sudah menjelaskan ada TDM, ada FDM, ada banyak itu. Itu adalah intinya multiplexing. Multiplexing itu apa sih? Multiplexing. Multi berarti banyak. Nah, berarti ada banyak dijadiin satu. Itu adalah multiplexing. Multi itu banyak. Nah, berarti multiplexing adalah yang banyak dijadiin satu. Nah, kalau demultiplexing atau demux, nanti biasanya dengarnya demux, DEMUX, itu berarti demultiplexing. Artinya dibalik dari multiplexing dari satu dijadiin banyak. Nah, WDM itu kalau misalkan kita sudah belajar atau pernah dengar di fisika, prisma. Jadi misalkan ada cahaya putih di kaca prisma, cermin prisma, maka itu akan jadi beberapa warna. Nah, dari putih jadi beberapa warna. Nah, ini basicnya dari situ ya. Berarti ya tinggal aja bikin sinyal-sinyal ini dikasih warna. Berarti nanti bisa jadi satu putih, nanti bisa di demultiplexing, bisa dikeluarin. Jadi untungnya apa? Untungnya ya banyak yang banyak jaringan, tapi bisa hanya cuman pakai satu kabel gitu. Biar lebih mudah kita nonton video. Wait ya. Nih, jadi internet itu kan pasti akan selalu meningkat gitu kan. Banyak nih berantakan nih. Nah, berarti harus ada semua provider itu pasti mikir untuk bagaimana meningkatkan kemampuan mereka gitu kan, meningkatkan kapasitas mereka, kapasitas network mereka. Misalkan ya, contohnya aja deh, Ibu Asap punya warnet, itu ada 10 komputer. Nah, terus gimana caranya nih kalau udah rame kan pasti banyak yang mau dong, banyak yang ngantri. Nah, gimana caranya biar bisa jadi 20 PC dengan tempat yang sama gitu kan. Sama aja berarti kebutuhan telepon itu terus meningkat, populasi populasi manusia aja terus meningkat, apalagi komunikasi gitu, telekomunikasi yang tadinya mungkin nenek-nenek umur 60 tahun sekarang nggak mau pakai handphone, tahun depan mau dia pakai handphone gitu. Itu akan meningkat terus, tapi jarang yang sudah pakai handphone, sudah pakai teknologi, terus dia nggak mau pakai teknologi lagi, itu jarang. Jadi akan pasti lebih banyak yang bertambah, alias telekomunikasi itu, network itu bakal terus bertambah daripada berkurang gitu. Jadi udah pasti akan terus bertambah. Nah, tapi gimana caranya biar nambah tapi nih harganya itu murah, nggak mahal-mahal. Ya gimana caranya dari 10 komputer jadi 20, jadi punya 20 komputer tapi biayanya yang murah gitu. Gimana caranya? Ya gimana gitu. Sedih-sedih. Mbak bukan nonton video ya, jadinya kayak. Nah, ada lagi nih namanya wavelength division multiplexing yang tadi Ibu jelasin, WDM. Nah, jadi WDM itu adalah banyak warna yang berbeda itu dijadiin satu gitu. Jadi cuman pakai satu single fiber. Nah, jadi ayo. Nah, jadi multiplexer itu kan dari beberapa warna.
dijadiin satu, cuma satu jalan. Ini panahnya banyak enggak ya? Harusnya panahnya satu aja. Panahnya satu aja, sini jadinya cuma satu kabel. Nah, di sini baru nanti dipecah lagi. Itu kurang lebih. Nah, gitu. Lanjut, kita pertama untuk membahas WDM lebih enak, kita pertama bahas dulu amplifier. Amplifier atau kalau iya amplifier kemarin kita bahas namanya repeater ya. Ya. Jadi kita bahas tentang amplifier. Amplifier itu kalau misalkan di optik itu bisa disebut OA atau OFA, optical amplifier atau optical fiber amplifier. Itu makanya kemarin simbolnya LOA kan. Loss di sorry, panjang optical amplifier gitu. Nah, amplifier itu ada 3 jenis. Semangat. Amplifier itu ada 3 jenis. Kalau di kabel laut yang dikenal itu ada BA, LA, bahasa Inggris ya spellingnya. BA, LA, and PA. Yang pertama adalah booster amplifier. Terus ada inline, ada pre-amplifier. Nah, sama di sini. Kalau power amplifier itu sama kayak booster amplifier. Itu dia gainnya tinggi. Bisa dibaca sendiri ya. Itu. Noise-nya nggak terlalu penting. Terus kalau inline itu berarti yang ada di tengah-tengah seperti repeater. Jadi gini, di pengirim dan di penerima itu pasti ada amplifier juga. Nah, kalau misalkan yang ada di kabel, yang ada di jalanan, yang ada di sistem, yang ada di apa bahasanya? Yang ada di kabel, yang ada di dalam laut, yang ada di perjalanannya itu namanya inline amplifier gitu. Nah, tapi kalau misalkan di penerima dan receiver itu bisa booster, bisa preamplifier, bisa keduanya. Nah, jadi amplifier tadinya sinyalnya kecil, terus jadi besar, gitu ya. Nah, amplifier di optik yang sering digunakan di kabel laut itu ada 2 tipe, yaitu EDVA sama Raman. Siapakah mereka itu? Ini benda apa? Ini hal apa? Kita bahas ya, EDVA. EDFA. Itu adalah Erbium Doped Optical Fiber Amplifier. Ya, dengerin. Konsentrasi. Jadi, erbium adalah suatu elektronik. Apa? Listrik. Iya. Jadi, dia adalah, apa namanya? Kimia. No. Iya, seperti itu. Nah, ini namanya adalah erbium. Nah, jadi misalkan ada sinyal yang masuk nih, dia di frekuensi di tipe 1550 nanometer. Ini tipenya. Jadi kan ada banyak ya, ada 1510, ada 1580. Nah, kalau EDVA itu cuman bisa di 1550 nanometer. Nah, ini misalkan ada sinyal masuk nih. Dia harus 1550 nanometer tipenya. Nah, lalu si erbium ini dia ada disiram, ditembak. Gambarnya itu tadi Ibu nemu di sini deh kayaknya. Nah, seperti ini. Jadi ini sinyal masuk. Nah, ini dari ada sinyal yang ditembak ditambah dengan si zat erbium itu. Nah, gara-gara si zat erbiumnya bertemu dengan sinyal, karena mereka ketemu, mereka kaget. Nah, jadi, si tipe dari ionnya ER3+ ini, karena kalau dia bertemu dengan sinyal, maka dia akan melonjak naik. Nah, ini jadi di level E3, excited state. Jadi sinyalnya tuh naik, semuanya tuh naik.
di titik maksimum. Nah, tapi dia punya masa kadaluarsa, no. Ada masa jenuhnya. Iya, ada masa jenuh. Ada beberapa waktu kemudian, nggak lama ya, nggak mungkin sampai 1 detik, nggak mungkin sampai 1 mili detik, itu nggak mungkin. Lebih cepat daripada itu dia akan stabil turun di metastable state. Jadi ada tiga apa ya? Ibu bingung soalnya membahasa Indonesia kan bahasa Inggris loh. Apa sih? Ada 3 level, astagfirullahaladzim. Ada 3 level, yaitu ada S1, E2, dan E3. Nah, kalau S1 itu yang tadi, si erbium ini tuh belum ketemu sama sinyalnya, berarti dia di bawah. Nah, kalau misalkan mereka bertemu, mereka jadi langsung level 3. Mereka tinggi. Beberapa waktu kemudian, mereka akan turun. Nah, jadinya keluarlah cuman sinyal 1550 nanometer ini dengan yang lebih besar. Pastinya kalau misalkan masuknya seperti ini, keluarannya pasti lebih besar. Gitu. Ini ETFA. Skematiknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa pumpnya di sini ya, pumpnya si erbium. Nah, keuntungannya, advantage-nya dari ETFA itu adalah coupling loss-nya itu rendah. Itu hanya sekitar 0,1 dB. Nah, gain-nya yang bisa mereka pakai itu 30 sampai 40 dB, desibel. Itu termasuk besar. Bahkan saking besarnya sampai nggak ada ETFA yang di levelin. Maksudnya di levelin ada mungkin hanya level 2 kali. Hanya 2 level. Tapi kalau 3 level itu harus menambah bukan beberapa lagi, harus menambah banyak komponen. Karena apa? Karena kepanasan itu bisa membahayakan komponen-komponen karena saking kuatnya. Kayak listrik aja, misalkan ya, misalkan kalian coba aja colokan USB yang ke enggak deh, nggak usah jauh-jauh gini. Speaker yang salon, yang besar, yang cuman kotak, yang nggak ada mic-nya, yang biasanya buat dangdutan, itu kan di situ ada colokannya. Langsung ke handphone. Tanpa ada pengaman yang lain, tanpa ada amplifier atau ada speaker yang di multiplexernya atau bla bla, tapi kalian langsung pok. Ibu pernah nyobain, handphonenya mati, nggak kuat itu. Jadi ketinggian, terlalu kuat sampai si komponennya itu nggak kuat kayak gitu. Itu bisa jadi si ETFA ini kebanyakan hanya 2 level kalau mau ditambahin, nggak bisa lebih karena terlalu panas. Nah, terus lanjut, saturasi outputnya itu juga besar, 10 sampai 15 dBm. Itu juga besar, jadi bagus. Nah, disadvantage-nya, kekurangannya adalah range-nya cuman di 1550 nanometer. Nggak bisa yang lain. Jadi cuman di C-band, nggak bisa di L-band. Gitu. Terus range-nya, spektrumnya itu 20 sampai 40 nanometer aja. Kekurangannya gitu. Nah, kalau misalkan ETFA itu ada 2 jenis. Yang pertama, common yang biasa, itu dia bisa mencapai 20 dBm kekuatannya. Nah, penguatannya. Tapi kalau misalkan yang high power, jadi ada 2, yang common sama yang high power atau HFA biasa dibilangnya, itu kalau lebih dari 23 dBm. Jadi kalau misalkan lihat amplifier itu bisa menguatkan sebanyak 25 dBm, berarti itu yang HFA, high.
Jadi termasuk tinggi itu kalau di atas 23 dB. Sampai sini. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Jadi ada dua, ada two level sama one level. Kalau misalkan one level, kalau misalkan pakai booster amplifier, berarti seperti ini. Nah, kalau dua berarti pakai PA dan BA. Gitu, nggak bisa BA dan BA. Tapi PA dan BA, karena terlalu besar nanti jadinya. Kalau misalkan satu level itu biasanya 23 dB. Kalau di atas 23 dB berarti 23,1 aja berarti HFA, high gitu kan. Nah, kalau mau to level itu bisa 20 sampai 31 dB gitu. Sampai sini Adva ada yang mau ditanyakan? Nope. Lanjut, tadi Ibu bilang ada dua amplifier, ada dua jenis. Yang kebanyakan yang saat ini dipakai di dunia kabel laut. Itu adalah EDVA dan Raman. Nah, si Raman ini, Raman apa sih? Apakah itu adalah nama ion? Apakah itu nama zat? Bukan. Raman itu adalah nama manusia, nama orang. Ini, teknologi ini ditemukan 1930. Sangat-sangat ini ya, sudah lama sekali. Nah, ini dari orang India, namanya Shiraman. Ini yang menemukan teknologi ini. Nah, kalau misalkan ini adalah memakai, dia menemukan bahwa kalau misalkan, kalau misalkan sinyal yang gennya kecil, sinyal yang gennya kecil, lebarnya itu di bawah sekitar 30 nano, pokoknya kecil lah ya. Ibu lupa juga ini ketentuan kecil itu gimana lebarnya. Nah, kalau misalkan dia kecil, kalau misalkan kena dengan cahaya pam, cahaya tertentu, maka dia akan naik, jadi naik. Nah, keuntungannya adalah siraman ini bisa naikin banyak sinyal. Jadi pam berarti waktunya naik, pam lagi, waktunya naik gitu. Pam lagi, waktunya naik. Jadi ada dua gini ya, bertemu, ada sinyal, terus pam kan jadi naik gitu. Nah, keuntungannya, kita lihat yang ini aja dulu ya, ganti gambar, dan nggak bosan. Seperti ini ya. Ini sinyal masukannya segini. Nah, ketika di pump, maka dia jadi besar karena ikutan besar. Nah, ketika di pump, pump keluar, naik, di pump lagi, naik lagi. Jadi bisa banyak sinyal yang di pump dalam sekaligus. Dan wavelength-nya pun jadi lebih rapat gitu. Lebih irit. Aman. Keuntungannya adalah wavelength-nya otomatis lebih irit. Terus mediumnya dia pakai fiber itu sendiri gitu. Terus noise-nya itu rendah. Nah, kekurangannya adalah sangat riskan. Pokoknya kalau misalkan mau menambah instalasi, mengurangi instalasi, mau perbaikan, mau apapun itu, harus si pumpnya itu, teknologinya siramannya itu harus dimatiin. Karena apa? Karena tadi kan ditembak oleh cahaya yang sangat-sangat tinggi. Cahaya yang sangat-sangat tinggi. Nah, itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja gitu. Itu bahaya buat manusia. Kalau misalkan si cahayanya itu keluar dari mesinnya itu. Itu kekurangannya. Terus dia itu butuh fiber optik yang banyak. Jadi kayak tadi misalkan menggabungkan ini ya, menggabungkan tiga optik. Nah, ya berarti tiga-tiganya harus ke connect gitu loh. Selama
selama si uh, jaringan Raman ini. Itu harus terus ada. Harus ada 3 terus sampai nanti di akhirnya di multiplexing baru bisa berkurang. Itu kekurangannya. Jadi sampai mana ya? Terus nah, ini ada 2 yaitu forward sama backward. Backward. Maju sama mundur. Ya, berarti dari ini aja, ini dari masukan terus ke sistem. Kalau backward itu sama, ini tinggal dibalik. Nih. Amplifier ke transmitter, kalau ini amplifier ke receiver. Gitu. Karena tadi kan di pump kan. Nah, itu dilihat dulu mau di receiver apa di transmitter gitu. Backward apa forward. Nah, yang dipakai saat ini adalah perpadu. Kalau misalkan kalian nanya, mana yang lebih bagus, Edva atau Raman? Kalau misalkan kalian nanya, ibu aja yang nanya ya. Mana yang lebih bagus, Edva atau Raman? Gak ada yang lebih bagus, karena semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama kalau kalian nanya, mana Bu yang lebih bagus, teknologi satelit atau teknologi kabel laut? Ya, nggak ada yang lebih bagus, karena semuanya sama-sama punya kekurangan dan kelemahan. Kalau satelit ya nanti apa tergantung cuaca, terus mahal juga, berebutan harus sewa si satelitnya, kayak gitu-gitu berubah. Tapi kalau misalkan kabel laut, ya kekurangannya adalah harus ribet, harus menerima ribet mahal di instalasi lautnya, tapi nggak tergantung sama cuaca. Tapi apa kalau misalkan gempa bumi kabel laut rusak, tapi kalau gempa bumi satelit nggak rusak gitu. Jadi semuanya punya kelemahan dan kelebihan masing-masing kayak gitu. Nah, yang sekarang digunakan adalah amplifier di kabel laut adalah permix, percampuran antara Raman dan Edva. Seperti itu. Jadi pertama Raman dulu, karena tadi dia kan penguatannya kalau dibanding Edva tuh besaran Edva ya. Tapi lebih praktis si Raman, lebih murah. Karena nggak pakai, kalau misalkan pakai ion, pakai bahan, pakai atom itu kan berarti kita harus ada si sumbernya si erbium itu kan kita harus nyari. Mana ya? Sebelum Ibu tulis ya. Raman. Jadi Raman itu seingat Ibu cuman sekitar 12 sampai 20 dB. Gitu. Makanya dicampur. Jadi dari Raman dulu terus ke Edva. Nah, percampuran mereka ini bisa menghasilkan 30 sampai 41 dB penguatannya. 30 dB berapa tuh? Berarti 1000 kali penguatan. Misalkan inputnya 500 misalkan inputnya 0,5 watt, berarti outputnya 500 watt gitu. 3 kali. Nah, ini ya perbandingannya. OCNR itu jadi perbandingan antara selisih antara sinyal yang dikirim dengan noise-nya. Ini noise-nya segini, sinyal yang dikirim segini misalkan. Nah, di antara dua ini namanya OCNR. Berarti semakin kecil OCNR, berarti semakin jelek kan. Semakin bagus itu kalau noise-nya sedikit. Berarti kalau OCNR-nya lebih besar. Nah, kalau misalkan EDVA, span itu jaringan. Misalkan ada berapa cascade gitu loh. Ini ada berapa span. Kalau misalkan si EDVA doang, pakai EDVA aja, itu kurang lebih seperti ini. Ketika nanti ada di cascade 18, maka CNR-nya akan lebih kecil. Noise-nya bakal lebih jelek. Noise-nya bakal lebih besar, jaringan jadi lebih jelek otomatis. Nah, kalau misalkan Raman dengan EDVA ditambah, itu jadi lebih bagus. Nah, ada lagi teknologi yang baru, itu adalah 16 QEM. Ini adalah 200 giga per second.
200 giga per second. Itu untuk kabel lautnya ya, bukan yang sampai user. Oke. Nah, ini nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi kayaknya di itu banyak yang lebih penting yang bisa kita bahas. Ini yang terbaru 16 QAM. QAM ntar juga dibahas kan insya Allah sama Pak Febri mungkin. Nggak tahu. Pokoknya ini kebahas kok. Ibu dulu juga kebahas QAM. Cuman yang 16 nggak tahu bakal kebahas atau enggak. Jadi seperti itu. Kalau misalkan pakai QAM itu stabil. Tapi lebih bagus ya kalau Raman. Kalau misalkan kaskadnya nggak banyak ya mending Raman dong. Karena EDVA-nya jadi lebih tinggi kan. Lebih banyak. Raman dan EDVA. Jadi harus digabung. Ini buat perbandingan. Kecil sekali. Perbandingan. Jadi EDVA itu pakai erbium. Kalau Raman itu dari si fibernya. Ini nambah dari dia sendiri. Di pump gitu. Kurang lebih seperti itu. High gain, kalau ini lowernya lebih kecil. High gain itu lebih besar. Nah, kalau misalkan EDVA itu bisa dijadikan sebagai amplifier mandiri. Mau EDVA aja deh, itu bisa. Tapi kalau misalkan pakai Raman aja ya, itu nggak ada. Jarang ya, bukan nggak ada. Siapa tahu nanti ada. Ini jarang, jadi kalau milih pakai Raman, itu lebih baik dicampur dengan EDVA. Seperti itu. Gimana? Udah pusing? Atau ngantuk? Udah pusing belum? Kalau pusing berarti mikir. Kalau berarti nggak mikir. Biasanya sih gitu. Ada yang mau ditanya? Aduh, Allah. Harapan tuh. Kita masih ada 1,5 jam lagi ya. Ada yang mau ditanya? Gue jelasin ulang gue yang perbedaan EDVA sama Raman. Saya pusing di situ doang. Pusing ya? Alhamdulillah pusing. Presentasikan. Dari YouTube aja aturan. Baik. Salah. Ya, nih. Kalau misalkan EDVA, ditambahannya itu ditambah dengan zat erbium. Dengan zat erbium. Nah, ditambah. Karena ketika sinyal bertemu dengan si zat erbium ini, maka fotonnya alias sifat elektriknya semuanya dia akan naik ke tingkat paling maksimum gitu. Nah, terus beberapa selang waktu kemudian dia turun jadi stabil. Nah, akhirnya yang keluar hanya bagian si 1550 nanometer ini aja. Nggak kecampur dengan yang lain gitu. Tapi dia lebih besar gitu. Jadi misalkan ini dipump oleh si erbium, dia jadi naik. Tapi dia akan turun lalu stabil seperti itu. Jadi dia pakai zat erbium gitu. Pakai kimia. Bukan kimia ya. Fisika. Kan listrik. Lanjut. Nah, kalau si where is kalau si Raman adalah pumpnya ini bukan erbium, tapi dia adalah cahaya. Coba kita
Jadi dipompa dengan 1480 nanometer. Jadi ada dua kabel yang dipompa. Ada yang masuk yang 1550 nanometer sinyal dari kita nih. Nah, terus dipompa dengan si fiber 1400 berapa itu? Ya XX 1400. Ada fibernya di sini sendiri dan dia bawa cahaya yang sangat-sangat tinggi. Nah, otomatis pas ketemu saling tabrakan dong. Jadi akhirnya ikut naik gitu. Nah, ketika di pump gitu, di pump. Jadi dia naik, pump, tembak, tembak, naik, naik, waktunya naik, ayo naik gitu. Membesar, membesar. Jadi intinya adalah kalau erbium itu dia Adva itu pakai zat erbium. Tapi kalau Raman itu pakai fiber lagi kan, nambah lagi gitu kan. Nah, terus ini ntar aja dibahas. Nah, noise-nya lebih besar si si Adva daripada si Raman. Nah, terus tapi dia lebih tinggi penguatannya, high-nya. Gennya penguatannya lebih tinggi daripada si Raman, ya kan? Nah, tapi si Adva ini dia bisa dipakai sendirian. Jadi misalkan Ibu Asa punya jaringan dari Surabaya Bali misalkan. Nah, itu pakai Adva aja, maunya amplifiernya pakai Adva ya bisa, bisa aja. Tapi nggak bisa Ibu Asa pakai amplifiernya Raman, pakai teknologi Raman aja itu nggak bisa karena biasanya Raman itu harus dikombinasiin dengan Adva gitu. Jadi harus biar saling melengkapi. Two is better than one. Oh, lagu. Ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita masih 1,5 jam. Ibu kecepatan nggak jelasinnya? Assalamualaikum. Apakah ibu kecepatan jelasinnya? Halo, ibu masih connect nggak sih sama Zoom-nya? Masih Bu. Zoom-nya. Masih. Ada mau nanya lagi? Tadi yang nanya siapa ya? Lupa nanya. Saya yang nanya perbedaan antara Adva sama Raman. Dahran yang nanya. Iya. Oh, oke. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, ibu yang nanya. Oke, kita quiz live aja ya. Kayak kemarin. Jadi yang kemarin yang quiz kita live, itu kan harusnya yang nggak ikut live nyalin. Niatnya ibu sudah membuat materi yang banyak itu untuk mereka salin. Tapi ternyata yang dimasukkan ke Google Classroom itu salah, jadi cuma satu halaman rezekinya mereka. Jadi sekarang yang nggak mungkin ibu cuman 5 soal kali ya. Nanti yang nggak ikut sama nyalin, tapi nggak banyak karena kan cuma 5 soal. Tapi belum ibu susun, jadi 5 menit ya, 5 menit. Terus dibaca-baca dulu aja di Google Classroom, PPT-nya udah ibu share. Atau kalau mau lihat YouTube-nya, itu kan tadi Ibu Asa baru bahas tentang si Adva sama Raman. Nah, sedangkan yang baru ada 16 QM. Kalau mau baca, kalau mau tahu-tahu, mau nyari tahu, bisa lihat di YouTube itu. Linknya ada di PPT kok. 5 menit ya, Ibu bikin quiz live-nya dulu. Soalnya kalau nggak bikin quiz, Ibu nggak tahu kalian udah ngerti apa enggak. Tapi kalau soalnya kalau kalian nggak ngerti, kasihan juga orang-orang tua aja ada belajar. Ini kepake banget kalau nanti kalian kerja.
Oh iya, absen yang belum absensi, jangan lupa absen. Kalian kalau mata pelajaran PKK absennya samain dong, kayak gini. 11T1, 11T2. Puasa. Iya, Bu. iya. Kok saya dari tadi di remove terus, Bu? Nggak tahu sama siapa, Bu? Orang adminnya cuman Ibu Asa sama Pak Febri kok. Remove terus, Bu. Jaringannya kali. Enggak itu, Bu. Remove. Juno. Udah keluar 2 kali tadi saya di remove. Pak Feb. Itu ada yang remove. Kayaknya yang bisa remove cuman Pak Febri deh. Sabar ya. Yang gitu dong. Yang bermanfaat gitu loh. Daerah satu yang digunakan.
Dah. Ini Ibu kasih di komen. Nah, di WhatsApp. WhatsApp dulu. Join di quizzes. Kita coba. Ibu sih yang nyoba, bukan kita. Ibu nyoba pakai quizzes yang live. Bareng-bareng. Bukan asal ya. Yang penting kalian join aja. Mengikuti. Nanti kalau misalkan putus koneksi ya Ibu lihat usahanya sampai mana. Yang nggak ikut, nyalin. Main gampang aja. Ini yang join baru 5, baru 6. Lanjut. Presentasikan. Kita bahas si WDM. Kita bahas EDPA dan Raman. Cuma 5 soal kok. Jadi nggak ada tugas ya hari ini. Bisa. Kalau live yang nggak ada, kalau ikut live yang nggak ada tugas. Udah, kalau ikut live nggak ada tugas, nilainya lebih besar. Wow. Come on, 25 participants. 25 again. Tiga puluh. Nanti plus aja deh. Tiga puluh satu participants. Ayo yang belum join. Yang lagi bengong-bengong, yang lagi makan-makan, yang lagi main game, yang lagi tidur-tidur. Ayo join quiz. Karena kalau nggak join quiz nanti jadi ada tugas, jadi nyalin. Ayo. Come on. 26. Capek ya nunggu. Ayo 37 partisipan. Yang lain 12 partisipan lagi. Masuk ke quizzes. Kalian kalau misalkan main quizzes gini beda device atau enggak? Guys. Nah. Enggak, Bu. Saya satu Sama ya? device. Satu device. Oke. Kuat-kuat ya berarti. Semoga nggak nge-lag. Enggak juga sih, Bu. Berarti HP-nya HP mahal ya, asik. Itu bagus. Enggak, biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bandero. Siapa Bandero? Sepertinya aku tak pernah punya murid namanya Bandero. Nama depannya sih. Maksud Elang, Bu. Oh, Elang. Elang Malik Bandero itu, Bu. Mabu sama saya, Bu.
Masuk lagi ya namanya. Ibu pelupa. Ntar daripada nggak masuk nilainya. Hai Wisnu, selamat datang. Hai Farel, selamat datang. Hai Atar, selamat menunggu. Hai Tarifi, Fitriani, Laila, Maulana, Zahran, Fatimah, semangat menunggu. Jadi teman-teman yang dicintai oleh orang tuanya masing-masing, silahkan join. Nah, Elang. Selamat datang Elang dan Kevin. Ayo 5 orang lagi. Come on. Nggak ada lagi nih. Ayo join. Kok berhenti? 10.25 ya. Kalau nggak ada yang join, lanjut. 35 tambah 36, 71. Hahaha. Sepuluh dua tiga. Wah, aku gatel pengen start. Ziva, selamat datang Ziva. Devano. Zuan, Nadia, Karina, Ariaka. Fahri. Yoga Agoy. Balik aja. Bener juga. Ayo 10 menit lagi. Kesempatan kalian. Ada yang mau ditunggu? Ada yang mau ditunggu? Mau ada yang menunggu nih? Dua 25, 26, 27. 30 detik lagi. WDM, Wavelength Division Multiplexing. Selamat datang Fadlan. Telat beberapa detik saja kamu tidak bisa ikut. 5, 4, 3, 2, 1. Jeng jeng. Start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa nafas. Pertanyaan pertama. Beberapa sebutan untuk penguatan dalam sistem optik, kecuali ayo 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ayo come on. Ayo. Nol ya, ada yang belum jawab dong. Itu lagi bengong apa gimana? Ada yang belum jawab. Selamat Miki, Anda yang tercepat dan benar. Nah, jadi penguatan gen. Kemarin kan ada gen itu penguatan. Nah, itu gen itu adalah si sinyalnya itu dikuatin, tapi komponennya, alatnya itu namanya ada macam-macam. Ada amplifier. Kalau amplifier berarti itu penguat, amplifier penguatan. Repeater itu juga penguatan yang kita bahas di awal-awal. Nah, kalau equalizer itu bukan penguatan, ya, tapi itu mengubah bentuk. Jadi misalkan sinyalnya bentuknya gini, diubah bentuknya jadi gini, jadi lurus. Itu namanya equalizer. Dia mengubah bentuk, bukan menguatkan. Oke? Nge-lag Bu, salah pencet. Oke. Berdoa ya.
Next ya. Next question. Mulai ya. 30 detik doang inputnya. 2, 3. Tata letak dan fungsinya amplifier itu ada 3 jenis kecuali fungsinya ya. Tadi kan ada 3. Empat, 3, 2, 1. Time's up. Time's up. Bede. Wih, menyusul. Wah, aku suka nih seperti ini. Jadi itu aja yang naik. Jadi ada 3 booster, inline, sama pre-amplifier. Tidak ada pasca. Adanya pasca Saryana. Oke. Jadi 3. Itu menurut tata letak dan fungsinya. Kalau inline berarti yang di tengah. Kalau misalkan di receiver sama di transceiver itu ada amplifier. Itu bisa pakai BA, booster amplifier, bisa pakai pre-amplifier, bisa kedua-duanya. Di receiver sama di transceiver. Tapi kalau di kabelnya, di tengah jalan, di jalannya, di sistemnya itu namanya inline amplifier. Next question, mulai. 3, 2, 1, 30 detik kemudian. Menurut teknologinya yang sekarang digunakan, bisa pilih lebih dari 1. Menurut teknologinya. Tadi kan menurut tata letak dan fungsinya. Ini menurut teknologinya. Amplifier itu ada banyak, tapi yang digunakan sekarang di sistem kabel laut itu apa? Ayo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Time's up. Siapa yang atas? Oh, masih Adam yang di atas. Sekarang mereka juara 2. Jadi ada Edva sama Raman. Oke, TDM itu adalah multiplexing. Dia belum bisa amplifier. Tadi ini pelajarannya Pak Febri. Time division multiplexing. Oke, jadi amplifier yang sekarang digunakan, yang umum digunakan di kabel laut, sistem kabel laut di dunia itu adalah Edva, Raman, sama QEM. Cuman kita kan belum bahas. QEM. Lanjut. 3, 2, 1. Cing. Ciri khas dari penguatan Edva adalah menggunakan ion yang bernama, yang pasti nama ionnya bukan ASA ya. Bukan Telkom. Ayo, cepat. 10 detik lagi. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hiji. Time's up. Ini cepetannya 30 detik. Besok-besok kalau live dilamain deh. Ya, Adam masih paling tinggi. Belum ada yang bisa mengalahkan. Adalah erbium. Erbium, nama ionnya adalah erbium. Jadi si ion erbium ini kalau misalkan bertemu dengan sinyal optik, dia akan bergembira karena saling bertemu. Akhirnya naik. Jadi menguatkan si sinyalnya. Sinyalnya jadi naik. Gitu. Terus beberapa waktu kemudian dia turun. Jadi stabil. Jadi dia ada naik terus turunnya. Edva itu. Seperti itu. Pakai erbium. Pertanyaan terakhir. Oke, siap-siap. Ayo kalahkan Adam dong. Semangat. 1. Mulai ya. 3, 2, 1. Let's go. Agar mendapatkan sistem yang memiliki gain sebesar 30-40 dB
Bisa pilih lebih dari satu. Bisa pilih lebih dari satu. Jing, 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 jing. Jing, jing. Nah, nomor 2-nya jadi Kevin, selamat. Jadi harus pakai dua-duanya. Karena apa? Kalau Raman itu hanya menguatkan 12 sampai 20 dB. Kalau Edva itu hanya 23 sampai 30 dB. Tapi kalau mereka bersatu, two is better than one, maka si Edva sama Raman itu bisa menghasilkan gain sebesar 30 sampai 40 desibel. Jadi lebih baik menggunakan keduanya. Nah, terus ingat-ingat lagi, kalau misalkan si Edva itu bisa digunakan single, bisa dia sendiri. Ada suatu sistem optik, nah terus dia mau pakai amplifier penguatannya, dia milih gue mau pakai Edva aja, itu bisa. Tapi nggak bisa, gue mau pakai Raman aja, itu nggak bisa. Kalau Raman itu berarti harus pakai si Edva juga. Gitu. Oke. Bu tadi Edva berapa Bu? 20 sampai berapa? 30. 31 sih. 20 sampai 30 dB, 31 dB. Kalau yang Ramannya? Raman 12 sampai 20 desibel. Kalau bersatu baru bisa 20 sampai 40 desibel. Ada di PPT-nya. Kalau Ibu salah, dilihat aja ke PPT-nya lagi. Seingat Ibu sih gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini bisa restart nih. Next question orang udah habis. Atau kita restart yang nomor 5.